Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga masih tetap semangat hari ini untuk belajar. Sekarang kita sudah masuk pada video bagian yang ketiga dalam topik latihan soal pretest PPG untuk semua jurusan. Sebelum kita masuk pada soal, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan dari channel ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung, silakan tonton part 1 dan part 2-nya agar tidak ketinggalan, dan ini adalah video part ketiga. Mohon fokus, kita akan masuk pada soal. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. B. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. C. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. D. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. Silakan dipikir dan dipilih opsi yang mana yang tepat. Jawabannya adalah C. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Kalau yang A, sesuai minatnya. Pembahasannya adalah minat bisa diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal, sedangkan bakat adalah keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Bakat juga sering didefinisikan sebagai kapasitas belajar yang lebih unggul yang membuat anak-anak lebih cepat belajar sesuatu daripada anak lain. Jadi jawaban yang tepat adalah sesuai bakatnya pada opsi C. Kita masuk pada soal berikutnya. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Logis, B. Vertikal, C. Konvergen, D. Divergen. Silakan dipilih jawabannya. Dan jawabannya adalah D. Divergen. Penjelasannya adalah menurut Dr. Edward de Bono, seorang profesor dari Malta yang mempelajari psikologi sekaligus fisiologi, ada dua tipe berpikir, yaitu berpikir vertikal atau konvergen, yaitu tipe berpikir yang sering disebut analitis. Analitis adalah bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan. Proses berpikir ini dibutuhkan ketika kita melakukan analisa terhadap sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata dan tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Kemudian tipe berpikir yang kedua adalah berpikir pendek atau disebut dengan divergen, yaitu tipe berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin, terkadang yang tidak relevan atau boleh salah, dalam artian
boleh berbeda dari umumnya dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah yang tepat. Jadi berpikir divergen ini kaitannya dengan tingkat berpikir yang kreatif dalam menggunakan informasi yang sebanyak mungkin. Ini sesuai dengan soal yang tadi, yaitu jawabannya adalah divergen, karena siswa dituntut untuk berpikir kreatif melalui data atau benda yang ada di kantong ide yang diberikan oleh temannya. Kita lanjut. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diterima, C. Anak yang diabaikan, dan D. Anak yang ditolak. Jawabannya adalah D. Anak yang ditolak. Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Anak-anak yang ditolak adalah anak yang terlalu agresif sehingga tidak disukai dan akhirnya menarik diri untuk tidak berteman. Dan anak yang tidak memiliki teman di sekolah karena dia memiliki sifat pemalu sehingga sulit bergaul dengan teman-teman. Anak tipe ini cenderung siswa yang baik dan sangat dekat dengan keluarganya. Jadi anak yang ditolak itu adalah anak yang terlalu agresif sehingga tidak disukai oleh teman-temannya. Itu merupakan permasalahan sosial Diki dalam kasus soal ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada soal berikutnya. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C, yaitu langkah-langkah pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan istilah sintaks. Pembahasannya ada 8 langkah dalam pengembangan RPP. Yang pertama, pengkajian silabus meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian langkah yang kedua dalam pengembangan RPP, perumusan indikator pencapaian KD pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. 3. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Langkah yang keempat, penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional, berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan, termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Langkah yang kelima dalam pengembangan RPP yaitu penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 6. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman penskoran atau kita kenal rubrik.
Nomor 7, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Yang terakhir, yang ke-8, dalam langkah pengembangan RPP, yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C, langkah-langkah pembelajaran, atau istilahnya sintaks pembelajaran. Lanjut pada soal berikutnya. Pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat ini biasanya dikenal dengan istilah pertanyaan pemantik. Biasanya terdapat pada D, pendahuluan. Jadi pertanyaan yang dapat memunculkan minat atau menstimulus peserta didik untuk menjadi penasaran dan ingin tahu terhadap materi yang akan disampaikan, itu biasanya pertanyaan pemantik ada pada kegiatan awal pembelajaran atau kita sebut dengan pendahuluan. Pembahasannya, pertanyaan pemantik terletak di bagian pendahuluan dalam suatu pembelajaran dengan tujuan memberikan stimulus agar siswa lebih antusias merespon materi pembelajaran. Soal berikutnya, fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk A. menempatkan siswa sebagai subjek belajar, B. mengetahui keinginan siswa, C. memenuhi rasa ingin tahu siswa, D. mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Jawabannya adalah D. mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Pembahasannya, tujuan guru mengajukan pertanyaan. 1. Mengembangkan pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif. 2. Menimbulkan rasa keingintahuan. 3. Merangsang fungsi berpikir. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir. 5. Memfokuskan perhatian siswa. 6. Menstruktur tugas yang akan diberikan. 7. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 8. Mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dan siswanya. Terakhir 9. Merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan terapan siswa sebagai subjek didik. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mengajak siswa untuk berpikir. Kalau pada pembahasan ada di nomor 3 dan 4. Soal berikutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas, disampaikan oleh guru pada kegiatan A. penutup, B. kegiatan pendahuluan, C. kegiatan inti pembelajaran, D. kegiatan apersepsi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah pada kegiatan pendahuluan. Pembahasan kegiatan pendahuluan seperti sebagai berikut. 1. Penciptaan kondisi awal pembelajaran. Pada proses pembelajaran terpadu akan berhasil dengan baik apabila guru sejak awal dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Contohnya, memeriksa kehadiran, menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar siswa. 2.
Memberi acuan dalam kaitannya dengan kegiatan awal pembelajaran. Memberi acuan diartikan sebagai upaya guru dalam menyampaikan secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung. Contohnya, memberitahukan tujuan yang diharapkan atau garis besar yang akan dipelajari, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. 3. Membuat kaitan atau melaksanakan apersepsi. Kegiatan membuat kaitan pada awal pembelajaran biasanya dikenal dengan melakukan apersepsi. Dengan kata lain, apersepsi itu pada dasarnya yaitu menumbuhkan tanggapan-tanggapan yang lama yang telah dimiliki siswa sebelum memberikan bahan yang baru, atau menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan-tanggapan lama. Itu namanya apersepsi, Bapak Ibu. Sesuai dengan soal di atas, maka jawaban yang tepat menurut pembahasan yaitu B, kegiatan pendahuluan. Soal berikutnya, secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh si penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah, ini yang ditanyakan diagram atau alur dari penyampaian pesan. Yang A, perception, interpretation, understanding, action. Yang B, action, understanding, perception, interpretation. Yang C, perception, interpretation, action, kemudian understanding. Terakhir yang D, action, perception, interpretation, terakhir understanding. Kira-kira yang mana? Mohon fokus karena ini menggunakan bahasa asing. Jawabannya adalah yang A, dimulai dari perception, kemudian interpretation, understanding, terakhir action. Pembahasannya, pesan harus dimaknai bersama antara penyampai dan penerima, sebab dengan memahami makna yang sama terhadap suatu pesan, tindakan yang diharapkan terhadap efek komunikasi menjadi sama. Jadi persepsi ini maksudnya perbedaan makna pesan akan menghasilkan salah menafsirkan maksud pesan atau misinterpretation yang akan berakibat misunderstanding, hasilnya akan misaction. Kita cocokkan dengan opsi yang A, dimulai dari perbedaan makna pesan atau persepsi. Bahasa Inggrisnya atau bahasa asingnya yaitu perception akan menghasilkan salah menafsirkan maksud pesan, misinterpretation, tinggal dihilangkan misnya, yang akan berakibat misunderstanding. Misnya dihilangkan menjadi understanding, kemudian hasilnya akan misaction. Misnya dihilangkan menjadi action. Jadi jawaban yang cocok adalah yang A, dimulai dari persepsi dan diakhiri oleh action. Soal berikutnya, 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A, respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. B, respect, simpati, audible, clarity, dan humble. C, respect, empathy, audible, seriousness, dan preparedness. Terakhir D, respect, empathy, audible, clarity, dan humble.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini lidah saya agak berbelit-belit karena ini bahasa asing. Jawabannya adalah yang D, respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Sedangkan pembahasannya 5 prinsip terpenting komunikasi efektif dengan hukum Rich yang dikutip dari buku Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan Ngainum Naim Arus Media. Dalam hal ini Rich adalah kepanjangan dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Jadi dari singkatan Rich ini sendiri sudah masuk pada jawaban yang D, respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Sekarang kita bahas satu persatu. Respect, hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai. Jadi respect itu sikap menghargai. Respect setiap individu yang jadi tujuan pesan yang kita sampaikan. Mengapa ini penting? Karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Yang kedua, empati merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi orang lain. Apa yang jadi syarat utama untuk memiliki sikap empati? Ialah kemampuan kita untuk mendengarkan, memahami terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk didengarkan atau dipahami oleh orang lain. Jadi setelah respect, menghargai, kita melakukan empati. Empati ini dapat dicontohkan yaitu dengan cara mendengarkan atau memahami apa yang disampaikan orang lain. Kemudian audible, pada dasarnya audible bisa bermakna seperti dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Clarity, hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, humble, hukum yang kelima, dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Jadi humble itu bahasa asing yang dapat diartikan rendah hati. Sikap ini ada kaitan dengan hukum pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang lain. Berikutnya, berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi kelompok, persuasif, koersif. B. Komunikasi interpersonal, kelompok, komunikasi massa. C. Komunikasi interpersonal, komunikasi internasional, dan komunikasi kelompok. D. Komunikasi massa, komunikasi publik, dan komunikasi media. Kira-kira yang mana? Jawabannya yaitu B. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Pembahasannya adalah, perhatikan tipe-tipe komunikasi. 1. Komunikasi antar pribadi, yaitu interpersonal communication. 2. Komunikasi kelompok. 3. Komunikasi massa. 4. Komunikasi publik. 5. Komunikasi organisasi. 6. Komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi interpersonal dilakukan secara antar individu atau di antara dua orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya. Sedangkan komunikasi kelompok dilakukan antar beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, antara 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui. Yang terakhir, komunikasi massa dilakukan secara melembaga dan dikomunikasikan melalui media massa dengan bantuan teknologi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan karena sudah semangat belajar dan terus mengikuti video pembahasan dalam channel saya. Jangan lupa mohon klik subscribe dan share pada teman-teman yang lain agar bergabung dan belajar bersama kita di channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.